Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan. Kembali saya menyapa saudara di channel College Message ini, di channel itu Marganda Sialagan. Hari ini saya menyapa saudara dengan pesan harus melangkah, jangan sampai mengalah lagi dengan keadaan. Saudaraku, pada tahun 97-98, pada waktu masih saya tingkat SMU, SMA, saya mendengar sebuah lagu dari band namanya UCAM. Judul lagunya itu Melangkah. Mereka memandang ke langit tentang bagaimana apa yang terjadi. Dipandang bintang, muncul harapan, timbul tekad dalam dirinya, harus melangkah. Kalau selama ini terus terjungkal, kita harus bangkit, jangan sampai mengalah lagi, terus sajalah melangkah. Itu lagu yang sangat menginspirasi bagi saya pada waktu itu, hingga saya merasa tidak putus harapan. Di saat orang-orang sibuk dengan aktivitas, saya merasa tidak ada menjadi teman saya harus melangkah, mengambil tindakan apa menjadi masa depan saya. Nah saudaraku, hari ini dipesan College Message tentang bagaimana kita pantang menyerah. Pesan yang kita dengar di awal, bagaimana murid-murid setelah Yesus naik ke surga, mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dan setelah mereka menerima Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbahasa asing, mereka bisa berbahasa lidah dan memberikan firman Tuhan. Mereka semakin bertambah dari 12 murid Yesus menjadi 70 orang setelah mendengar perkataan Yesus yang begitu menggentarkan hati. Dan 70 murid itu meninggalkan Yesus dan mereka kembali seperti biasa 12 orang lagi. Dan setelah Yesus mau disalibkan, pengkhianat satu orang namanya Yudas, tinggal 11. Setelah Yesus naik ke surga, ditambahkan satu lagi menjadi 12. Dan mereka 120 orang berkumpul di ruang atas. Dan setelah Petrus, dan ketika Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka bertambah menjadi 3.000 orang. Tuhan yang menambahkan kepada mereka. Tapi seiringnya bertambah 3.000 orang, tidak mereka enak-enak, tapi datang penganiayaan. Mereka ada yang disiksa, bahkan Petrus ditangkap dan Yohanes juga ditangkap. Bagaimana reaksi murid-murid? Mereka mengadu kepada Tuhan. Mereka berdoa, Tuhan, lihatlah, Herodes sudah menghimpit. Oh, raja-raja, pembesar-pembesar sudah berbuat yang lain-lain. Mereka mengadu kepada Tuhan, tapi mereka bukan mengadu menjadi orang yang cengeng. Tidak, mereka katakan begini, Tuhan, datang Herodes sudah menghimpit kami. Tuhan, bunuhlah mereka, matikanlah mereka. Tuhan, jauhkanlah mereka dari kami. Mereka bukan menjadi orang Kristen yang cengeng. Bukankah sering kita berdoa, doa yang cengeng? Di saat ada orang yang mengganggu kita, kita berdoa, Tuhan jauhkanlah mereka. Tuhan, biarlah mereka ditimpa malapetaka, biarlah mereka kena kutuk, biarlah mereka sengsara. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Begitu banyak orang yang mengalami tekanan, ucapannya ucapan yang tidak benar, ucapan perkataan-perkataan yang sangat mengganggu. Dan hari ini saya mengajak kita, biarlah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Di saat himpitan-himpitan terjadi, kita ucapkan perkataan-perkataan yang menantang diri kita. Biar orang bisa melihat bagaimana kita meresponi keadaan. Setelah mereka berdoa, jemaat ini berdoa kepada Tuhan, mereka mengadukan perkaranya. Mereka berkata kepada Tuhan, ini sebuah doa, ini sebuah inisiatif yang sangat menggugah. Setelah mereka berdoa, mereka katakan, Tuhan, lihatlah Herodes, orang-orang sudah berusaha mengimpit kami. Dan mereka berkata, berikanlah keberanian kepada hamba-hamba-Mu. Mereka tidak minta, Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari itu, jauhkan orang itu dari kami. Mereka minta apa? Tuhan, berikan kami keberanian. Walaupun orang-orang mengimpit mereka, walaupun mereka mau dipenjarakan, walaupun ada teman-teman mereka di penjara, untuk takut mundur, tidak mau menyampaikan kebenaran Tuhan, mereka berkata bagi mereka, jangan mengalah lagi dengan keadaan. Jangan mundur. Kalau dulu murid-murid mundur di saat Yesus disalibkan, mereka berlarian, mereka meninggalkan keadaan, mereka meninggalkan Yesus sendiri di Taman Getsemani. Dan pada waktu disalibkan, hanya Yohanes di sana bersama Maria. Hanya Yohanes. Murid-murid yang lain kemana? Yang 11 lagi pergi tarik aman, mengalah dengan keadaan. Tapi Yohanes ada di sana. Dan murid-murid, kalau kemarin kita mengalah dengan keadaan, hari ini kita harus terus melangkah.
meskipun pernah terjungkal, tapi hari ini harus bangkit. Saya juga berkata kepada saudara, kalau saudara selama ini pernah jatuh bangun, selama ini mengalah dengan keadaan mundur, bahkan saudara kalah terhadap kejahatan, harus kalahkan kejahatan dengan kasih kuasa Tuhan. Amin. Kita harus kalahkan yang jahat dengan kebenaran firman Tuhan. Ada perkataan Tuhan, firman Allah seperti pedang bermata dua, ia akan menghunuskan, mengenai orang musuhnya, dan ini menjadi pedang senjata bagi orang-orang percaya. Firman Allah itu menjadi senjata bagi musuh dan juga bagi diri kita. Di saat kita menggunakannya, awas juga dengan diri kita, karena kita harus bisa melakukan aplikasikan firman Tuhan, tidak hanya sekedar ngomong doang. Murid-murid berdoa, Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan kebenaran firman. Mereka minta keberanian, saudara. Doa yang luar biasa. Mereka tidak minta yang aneh-aneh. Mereka tidak minta yang standar-standar, yang tidak minta apa menjadi nyaman saja. Mereka minta bagaimana mereka bisa melalui badai itu. Mereka tidak minta Tuhan kasih jalan pintas lah, kasih shortcut lah. Bukankah sering kita minta jalan pintas? Tuhan, ini dulu banyak kali tantangannya, yang lain lah Tuhan. Buka lembaran baju aja lah, ini kayaknya kurang enak ini. Tuhan, ada tantangan yang lebih seru lagi, kayaknya kurang enak ini, kayak kurang bagus. Kita bukan seperti nonton channel televisi, kurang puas channel A ganti ke channel B, kurang puas channel B ganti lagi enak, channel C tiba-tiba kurang bagus lagi siarannya, ganti lagi ke D. Bukan seperti itu, kita pegang remote, kita menentukan mana yang tantangan yang kita pilih. Kita tidak bisa memilih tantangan mana yang kita hadapi. Tuhan yang menentukan ini harus kita hadapi masing-masing. Semua orang punya tantangan, semua orang punya keadaan yang harus dihadapi. Semuanya, tidak ada yang lepas. Semua akan mengalaminya. Saya mengalaminya, murid-murid mengalaminya, rasul-rasul mengalaminya, bahkan Yesus juga mengalaminya. Tidak ada yang terlepas. Tergantung sekarang bagaimana kita menyikapi keadaan. Bagaimana kita menghadapi situasi yang terjadi. Saudaraku, miliki hati. Di pesan yang sampaikan beberapa hari ini tentang bagaimana kita pantang menyerah. Harus kuatkan diri kita. Pesan sampaikan kemarin adalah be strong and take courage. Harus tetap kuat dan akan bertindak. Dan murid-murid itu tetap kuat di saat mereka melihat teman-teman dipenjarakan. Mereka tidak cari pembelaan dari manusia, cari backing, siapa yang orang tuanya. Ada kita kenal di atas. Tapi mereka berdoa mengadukan perkara kepada Tuhan. Di saat Daud juga, dia sudah suruh orang Filistin pulang untuk orang Filistin mengalahkan Israel. Dia pulang, ketemu dengan keluarganya, ternyata keluarganya sudah dijarah oleh orang-orang Amalek. Semuanya dirampas. Dan apa yang dia lakukan oleh Daud sudah kehilangan istri, anak-anaknya, hartanya habis. Dia pengen mendapat penghiburan, dia pengen mendapat kekuatan, dikuatkan orang-orang lain. Itu mungkin yang diharapkan dia. Ini orang berbelas kasihan, mungkin orang ya maunya ikutlah Daud, ya sabarlah ya, pasti ada pertolongan, sabarlah. Namanya kita tidak pengen mengharapkan seperti itu. Tapi yang dia terima adalah justru orang-orang yang bersama dia ambil batu, siap-siap mau lempar Daud. Kurang aja, gara-gara kau, anakku, istriku, harta bendaku, dan semua ternak-ternakku dirampas. Ini ulah muda. Kalau tidak ada rencana bersama orang Filistin, kami mesti aman, keluarga kami pasti dilindungi. Ini kerjaan. Dan orang-orang mau melempar Daud, dia tidak mengalah dengan keadaan. Dia tidak mau terjungkal. Dia berkata kepada Ebiatar, kau sini. Dia nanya Tuhan, Tuhan, kan kami kejarkah orang Amalek? Ya, dapat kami kejar, dapat. Lalu Daud, ayo kita kejar orang Amalek. Dan akhirnya berhasil dia menangkap orang-orang Amalek, memusnahkan mereka, dan istri anak-anaknya berhasil dibawa kembali. Hartanya pulang, bahkan mereka mendapat jaran yang berlimpah-limpah. Dan jaran itu dia tidak masih sendiri, dan dia bagi kepada orang-orang menjaga peralatan. Orang lama juga mendapat, bahkan lupa lagi rakyat-rakyat di desa-desa lain dibaginya. Itu juga ditampil beda. Orang tidak mengalah dengan keadaan dia menjadi orang tampil beda. Ini orang yang akan dicari-cari, yang dipandang jadi teladan. Harus ini menjadi viral. Orang yang mau jadi teladan itu harus jadi viral kan. Aneh yang dia viral sekarang adalah viral bagaimana memutarbalikkan fakta, membuat kata-kata tidak bagus. Yang sudah bagus guru ngajar SE, CMA, ma tambah eng, mang, KA, K, baca, semongko. Kalau di sekolah itu sudah dipukul gurunya. Guru murid itu bilang gini, kenapa ibu marah ya? Kan itu cuma lagu-lagu sekarang, itu lagi tren, lagi viral loh ibu. Jadi itu merusak dunia pendidikan.
Kita jangan mengalah dengan keadaan yang sekarang terjadi ini. Viral-viral yang merusak ini kita harus singkirkan. Kita harus viralkan hal yang benar. Kita viralkan kasih, kita viralkan perbuatan baik, kita viralkan kebenaran, dan viralkan yaitu tetap teguh, kuat menghadapi tantangan, menghadapi badai. Biar orang bisa melihat kita bukan orang-orang yang cengeng, kita bukan orang-orang pengecut, orang-orang penakut, tapi kita orang-orang yang bisa diandalkan, teladan di saat menghadapi badai. Saudara, yakinkan dirimu. Kalau selama ini saudara kalah, selama ini saudara menyerah dengan keadaan, bangkitlah. Lihatlah di sekelilingmu. Banyak orang-orang menantikan teladan dari dirimu. Banyak orang-orang menunggu. Siapa yang mau ditiru? Siapa yang mau menolong mereka? Siapa yang mau menjadi teladan mereka? Jangan arahkan pada yang lain. Tunjukkan, saya mau menjadi teladan. Saya mau jadi figur yang bisa diikuti orang lain. Saya mengingatkan saudara, kalau saudara berdoa, jangan menjadi orang-orang yang cengeng. Singkirkanlah cengeng-cengeng. Cengeng rohani, cengeng jasmani, sama aja. Singkirkan, karena kita tidak pantas menjadi orang cengeng. Dan itu tidak benar. Dan itu harus disingkirkan. Tidak baik. Itu merusak kehidupan rohani kita. Kehidupan daripada jasmani. Jiwa orang yang cengeng itu juga dirusak. Itu orang yang mudah menyerah. Itu orang yang gampang bersungut-sungut, orang yang cengeng. Orang yang gampang nangis, cengeng itu. Lama-lama kita pasti jengkel ya orang cengeng. Tapi orang yang kuat, orang yang mentalnya teguh, kita salut, luar biasa. Seorang anak yang baik itu masih kecil, dan umur berapa, setahun atau dua, 1 atau 2 SD, dia sudah belajar membaca Alkitab. Dia bilang kepada pendeta, "Pak pendeta, aku minta Alkitab." Dia kata, "Kau udah bisa baca?" "Bisa." "Oke, aku kasih Alkitab nanti yang baru." Luar biasa. Dan dia terus minta, "Mana Alkitabnya?" Pengen. Dan diharapkan itu. Dan akhirnya dia mendapatkan Alkitab yang baru. Saya bilang Alkitabnya nih, itu kegembaan yang terbaik itu dia. Dan saya melihat dia baca Alkitab itu. Setiap kita latihan hari Jumat, dia hadir. Saya bilang, "Nah, hadir lagi dah ya." Namanya Wilson, "Hadir lagi." Kata kita latihan. Dan saya melihat WL-nya latihan biasa aja, tapi ini anak bagaimana menyembah, dia menyembah, bagaimana muji Tuhan, dia muji Tuhan. Dia lebih daripada WL-nya, dia lebih daripada musiknya. Orang yang biasa-biasa latihan, orang menganggap ini latihan, tapi dia anggap ini ibadah. Dia melihat itu sebagai ibadah, itu adalah apa yang dilakukan kepada Tuhan. Dan dia telah yang luar biasa. Ini anak bukan menjadi anak-anak yang cengeng. Kalau masa-masa sekarang mungkin anak-anak itu udah malam ya tidur, nonton kartun yang lain, tapi ini anak ini tidak mau cengeng dengan keadaannya. Bisa orang tua yang tidak memperhatikan, tapi dia lihat alam memperhatikan, dia harus bertumbuh, imannya dikuatkan. Dia berdoa, dan luar biasa, lihat luar biasa hal-hal yang tidak terpikirkan itu Allah sedang kerjakan dalam dirinya. Terus berdoa, kita doakan biar anak ini memakai. Dan hari ini saya juga berdoa, saudara, mari saudara jangan lagi menjadi orang-orang pengecut, jangan menjadi orang yang malas, jangan menjadi orang yang menyerah, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Ingat pesan kita di awal, yaitu kita harus melangkah, jangan sampai mengalah lagi terhadap tekanan yang terjadi. Karena tekanan itu akan menghimpit, dia akan tidak akan berhenti. Hari ini datang, besok datang, silih berganti. Akan melemahkan, tidak akan berhenti selama kita ada di dunia ini. Silih berganti, terus datang. Nah, kita mungkin berkata, terus datang bertekanan, sampai kapan berhenti nih? Sampai kita berhenti bernafas, sampai kita berlalu dari dunia ini. Dia tidak akan bisa lagi mengganggu kita. Selama ada di dunia ini, bagaimana respon kita? Apa kita mau diganggu, mau dikalahkan, mau mengalahkan? Pilihan tangan kita. Ulangi, kita mau dikalahkan, mau diganggu, mau dilemahkan kah? Atau mengalahkan, menyenyakkan daripada tekanan? Hari ini saya percaya semua orang yang mendengar firman Tuhan pasti dikuatkan. Semua orang yang bersandar kepada perkataan Allah pasti diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tergantung sikap kita, tergantung keadaan kita, tergantung kita yang mau masih mundur, yang mau masih mengalah dengan tekanan ini. Jangan berpikir mengalah untuk menang, tidak selamanya itu betul. Kalau mengalah untuk menang, untuk yang baik itu wajar. Tapi mengalah terhadap tekanan itu tidak akan menang. Mengalah terhadap tekanan itu justru membuat kita kalah, akan membuat kita menjadi seorang loser, seorang yang tidak benar, terus kalah. Tapi kita harus bangkit, kita harus tunjukkan hari ini dengan pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, setiap orang yang mendengar, ya, setiap orang yang dikuatkan oleh Tuhan berdoa kepada Allah. Doa bukan doa yang cengeng, doa bukan doa minta belas kasihan, mengasihi diri sendiri, tapi doa minta kekuatan. Yakin apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan jawab.
karena Tuhan tidak membuat lagi pelit. Dia melakukan seperti kehendak, dia melakukan yang terbaik untuk setiap orang yang mau mendengar, yang mau mengikuti pesan perkataannya. Dan hari ini perkataan firman Tuhan bagi setiap kita, jangan menyerah, kita harus melangkah dan terus melangkah, jangan mengalah lagi terhadap keadaan, jangan sampai kita terjungkal lagi. Teladan yang disampaikan oleh para murid-murid saat melihat temannya ditangkap, mereka berdoa, berikan kami keberanian dan berikan kami mukjizat. Biarlah pemberitaan kami sertai mukjizat dengan apa yang kami lakukan, Allah menyertai. Dan mereka melihat bagaimana Allah menjawab mereka. Mereka diberi keberanian dan mereka tidak takut-takut. Dan kalau saudara baca kisah Rasul, itu rasul-rasul, umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan, murid-murid pemberani semuanya. Mereka tidak takut terhadap keadaan, tidak takut terhadap pemerintah, tidak takut terhadap orang-orang yang mencoba membunuh mereka. Tapi mereka terus bisa maju melangkah sehingga mereka tersebar kemana-mana dan berita Injil sampai ke Asia, bukan hanya sampai ke saya, sampai kepada kita tempat saudara hari ini. Kita bisa mendengar firman Tuhan karena mereka tidak mau mengalah terhadap keadaan, karena mereka tidak mau terjungkal, karena mereka harus terus melangkah. Selama Tuhan ada di depan mereka, mereka terus mengikuti Tuhan. Kita harus ikut Tuhan, kemana Tuhan berjalan, kemana Tuhan melangkah, kemana Tuhan hadir, kemana Tuhan ada bekerja, biar kita ikutin Dia. Karena yang terbaik Tuhan sudah siapkan, ke tempat yang Tuhan bawa kita, itulah yang Dia mau pakai kita di sana. Ke tempat di mana saudara berada hari ini, Tuhan mau pakai saudara di situ. Lakukanlah yang terbaik, bekerjalah untuk Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kita. Yakinlah hari ini saudara, kalau kita tidak mengalah lagi dengan keadaan, kita menjadi pemenang-pemenang. Kita menjadi orang yang bersejarah di hidup kita, bukan pengecut. Biar saudara, anak, istri, suami bisa melihat kita adalah seorang yang pemenang. Jangan lagi kalah. Amin. Bangkitlah. Kalau saudara pernah dipakai Tuhan, biarkan dirimu dipakai oleh Tuhan lagi. Beri dirimu dipakai oleh Tuhan lagi. Kalau saudara pernah menguatkan orang, biar hari ini juga menguatkan orang lagi. Kalau saudara pernah menjadi orang yang suka muji Tuhan, biar hari ini saudara muji Tuhan lagi. Kembalikan apa yang hilang itu dalam dirimu, gali dan raih kembali apa yang Tuhan sudah siapkan, masa depan terbaik. Dan Tuhan memakai diri kita biar sepanjang sejarah kita dikenal sebagai orang yang menyenangkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara hari ini mau didoakan, mari bersama-sama dengan saya, kita akan berdoa dan kekuatan Allah mengalir dalam hidup kita. Tuhan, aku berdoa setiap orang yang mendengar pesan ini, mereka diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau luar biasa. Hari ini Engkau mengajari kami menjadi seorang yang mau terus melangkah dan tidak mau mengalah lagi dengan tekanan. Tapi kami terus melangkah sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Biar Tuhan firman digenapi nyata dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai kami, Tuhan yang mengembalikan kami ke hadapan-Mu, sehingga kami kembali merasakan sinar kemuliaan terpancar melalui hidup kami. Hidup kami kembali menjadi berkah, hidup kami kembali menjadi terang bagi orang-orang lain. Tuhan dimuliakan dalam diri kami. Berkati keluarga kami, saudara kami mana berada, Tuhan Yesus, biar kami terus menjadi teladan bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya sudah dikuatkan, sudah diberkati melalui pesan-pesan correct message tentang bagaimana kita pantang menyerah. Hari ini, saudara, biarlah semua pesan-pesan yang kita dengar itu menguatkan kita dan bisa teraplikasi dalam diri kita. Saya percaya saudara diberkati. Amin. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati.